warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairatuni Sansania dengan NIM akhir 008 dari kelas Sapota. Di sini saya akan mengenalkan mengenai anatomi dari panggul wanita. Untuk anatomi panggul sendiri terdiri dari bagian panggul wanita. Di sini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada 2 tulang koksae, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksikis. Untuk tulang koksae sendiri di sini ada 3 bagian, yaitu ada ilium, ischium, dan juga pubis. Untuk ilium sendiri di sini ada bagian yang biasanya menebal, yaitu crista iliaca. Terus di sini ada ala iliaca, ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan juga linea terminalis. Kemudian yang kedua ada ischium. Ischium sendiri di sini ada tuber ischiadium, ada ischiadium, kemudian ada spina ischiadica, dan juga ada acetabulum. Kemudian yang ketiga ada bagian tulang pubis. Tulang pubis sendiri di sini ada foramen obturatorium, kemudian ada foramen obturatorium, kemudian di bagian depan di sini ada simfisis pubis, kemudian ada ramus superior os pubis dan ramus inferior os pubis. Kemudian di antara kedua ramus di sini membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Terus disebut dengan arcus pubis. Kemudian yang kedua ada tulang sakrum. Tulang sakrum merupakan tulang yang berbentuk segitiga yang terbentuk dari 5 tulas ruang yang bersatu, yang dimana untuk tulang sakrum sendiri ini bagian kanan dan kiri, dari atas ke bawah, dari samping kanan ke samping kiri ini membentuk cekung, dan pada bagian sakrum ini terdiri dari 5 lubang yang disebut dengan foramen sakralia. Kemudian di sini ada untuk foramen sakralia sendiri di sini berfungsi sebagai tempat dilaluinya urat saraf dan juga pembuluh darah kecil. Kemudian di sini ada promontorium, kemudian di antara di sini ada sayap sakrum, terus di antara sayap sakrum dan juga ala iliaca di sini ada articulatio sacroiliaca, dan di antara tulang sakrum dengan tulang koksikis di sini ada articulatio sacrococcygeal. Kemudian di belakang tulang sakrum di sini ini ada bagian yang kasar dan juga berduri yang biasa disebut dengan crista sacralia. Kemudian yang ketiga ada tulang koksikis. Tulang koksikis ini merupakan tulang yang berbentuk segitiga yang terdiri dari 3-5 ruas tulang, yang dimana tulang koksikis ini bersifat mobile, dan pada saat proses persalinan biasanya tulang koksikis ini sedikit ditekan ke belakang untuk memperluas pintu bawah panggul. Nah, kemudian ada tulang panggul wanita di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini dimulai dari promontorium, terus tepi atas sayap sakrum, linea terminalis, dan juga tepi atas simfisis, dan juga tepi atas simfisis. Untuk ukuran muka belakang yaitu 11 cm, dan untuk ukuran melintangnya yaitu 12,5 cm. Kemudian untuk serongnya yaitu 13 cm. Kemudian yang kedua ada bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini mulai dari pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum, kemudian ke ruas 2 dan 3 dari sakrum, yang dimana untuk ukuran muka belakangnya di sini 12,75 cm, dan juga untuk ukuran melintangnya yaitu 12,5 cm. Kemudian yang ketiga di sini ada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul itu dimulai dari tepi bawah simfisis ke kedua spina ischiadica, kemudian menuju ke ruas sakrum 1 dan 2. Untuk muka belakangnya di sini 11,5 cm, dan juga untuk ukuran melintangnya yaitu 10 cm. Kemudian yang terakhir ada bagian sempit panggul. Bagian sempit panggul di sini terbentuk dari 2 segitiga, yang dimana segitiga pertama yaitu dari tuber ischiadicum dan juga
dari tuber ischiadicum, dan juga ramus inferior os pubis, dan juga arcus pubis dan juga arcus pubis. Kan untuk segitiga yang kedua ya ini mulai dari kedua spina ischiadicum, kemudian ke ligamen sacrotuberosum menuju ke batas bawah sakrum. Kemudian untuk muka depannya yaitu 11,5 cm dan untuk muka belakangnya yaitu 10,5 cm. Kemudian pada panggul di sini terdapat 4 bidang hot, yaitu yang pertama bidang hot 1 yaitu berukuran pintu atas panggul dan juga berawal dari promotorium sampai dengan tepi atas simfisis. Kemudian untuk bidang hot 2 yaitu sejajar dengan bidang hot 1 setinggi tepi bawah simfisis. Kemudian untuk bidang hot 3 yaitu sejajar dengan bidang hot 1 dan juga setinggi kedua spina ischiadica. Kemudian untuk bidang hot 4 yaitu sejajar dengan bidang hot 1 dan juga setinggi tulang koksikis. Kemudian tadi pada tulang arcus pubis ini biasanya itu berbentuk 90 derajat, yang dimana di sini dapat diukur menggunakan kepalan tangan seperti ini atau dengan kedua jari. Jika berukuran kurang dari 90 derajat berarti panggulnya sempit. Kalau normalnya mulai dari 90 sampai lebih dari 90 derajat. Kemudian ada pemeriksaan dalam. Untuk pemeriksaan dalam ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah promotoriumnya ini dapat teraba atau tidak. Kemudian untuk meraba tulang sakrumnya ini apakah menonjol ke depan atau ke belakang atau mengalami patologis, yaitu tulang sakrumnya tegak lurus. Kemudian apakah linea terminalisnya ini teraba sempurna atau tidak. Jika teraba sempurna ini berarti panggulnya sempit, jika teraba hanya sebagian berarti panggulnya picak. Kemudian untuk mengetahui apakah kedua spina ischiadica ini menonjol atau tidak. Kemudian untuk meraba bagian dalam simfisis apakah terdapat tumor atau tidak. Kemudian untuk meraba bagian arcus pubisnya yang tadi apakah membentuk 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Jika kurang dari 90 derajat berarti panggulnya sempit. Jika normal berarti mulai dari 90 sampai lebih dari 90 derajat. Saya akan menerangkan mengenai anatomi kepala bayi. Nah, untuk tulang kepala bayi sendiri itu terdiri dari beberapa tulang, yaitu 2 tulang frontal, 2 tulang parietal, 2 tulang temporal, dan juga 1 tulang oksipital. Nah, di antara tulang-tulang ini terdapat garis yang membatasi, yaitu disebut dengan sutura. Terus di antara kedua tulang frontal di sini ada sutura frontalis. Kemudian di antara tulang frontal dengan tulang parietal di sini ada sutura coronalis. Kemudian di antara kedua tulang parietal di sini ada sutura sagittalis. Terus untuk di antara tulang parietal dengan tulang temporal di sini ada sutura squamosa. Di antara tulang parietal dan dengan tulang oksipital di sini ada sutura lamboidea. Kemudian di sini ada ubun-ubun besar. Nah, ubun-ubun besar ini terbentuk dari sutura frontalis, sutura coronaria, dan juga sutura sagittalis. Sedangkan untuk ubun-ubun kecil di sini berbentuk segitiga kecil yang terbentuk dari sutura lamboidea dan juga sutura sagittalis. Kemudian mengenai diameter kepala bayi di sini diameter dari sub occipito prematica sendiri yaitu 9,5 cm. Kemudian dari fronto occipito di sini 12 cm. Kemudian dari mento occipito di sini 13,5 cm. Kemudian dari submento prematica di sini 9,5 cm. Kemudian dari
parietal di sini 9 cm dan juga bitemporal di sini 8 cm. Kemudian untuk ukuran melingkar kepala bayi yaitu dari suboccipitobrehmantica di sini yaitu 32 cm. Kemudian dari frontooccipito di sini untuk ukuran melingkarnya yaitu 34 cm dan dari mentooccipito di sini ukuran melingkarnya yaitu 35 cm. Sekian pengenalan anatomi panggul wanita dan juga kepala bayi dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.